Shalom, puji Tuhan kita kembali berjumpa pada hari ini. Udah berapa lama kita libur ya? Lama ya? Berapa minggu kita libur ya sudah ya? Kita udah menikmati liburan dalam beberapa waktu kemarin ya, yang berhubungan dengan adanya liburan Lebaran ya kan? Liburan Lebaran sampai dengan kemarin liburan Jumat Agung dan Paskah ya. Nah, hari ini kita kembali berjumpa dalam rekaman pelajaran Alkitab kita mengenai hidup di dalam roh yang akan kita lanjutkan lagi, tinggal sedikit lagi ya. Sebenarnya ini tinggal 3 halaman lagi ya, 3 halaman lagi, 1 lembar setengah, 3 halaman lagi. Tapi nggak tahu ya dengan penjelasannya apakah bisa nggak nih selesai dalam beberapa waktu pertemuan kita lagi ya. Karena setelah kita menyelesaikan ini, maka rekaman pelajaran Alkitab kita sudah selesai mengenai hidup dalam roh, dan kita tidak akan ada lagi rekaman pelajaran Alkitab setiap hari Rabu ya, yang biasanya ditayangkan. Tetapi kita nanti kalau sewaktu-waktu saja, kalau misalnya saya ada sesuatu yang saya mau ngomongin, ada tema-tema khusus yang memang harus dibicarakan atau yang harus dijelaskan lebih lanjut, baru ada ya. Tapi kalau memangnya enggak, ya enggak ada. Karena nanti akan kita gabung semuanya dalam penjelasannya adalah di hari Minggu ya. Hari Minggu ibadahnya itu kan sudah seperti pelajaran Alkitab juga, sudah dengan catatan yang sudah ada juga. Jadi dengan menggunakan catatan yang sudah ada, bahkan di situ lebih detail dengan penjabarannya ya. Dan nanti kalau misalnya ada yang kurang mengerti dan sebagainya, akan dijelaskannya penjabarannya di jam-jam sharing kita ya, yang ada jam-jam sharing. Jadi pelajaran Alkitab ini mungkin rekamannya sudah tidak perlu lagi karena akan digabung ke sana semua. Jadi semua sama-sama dengarnya di ibadah saja ya. Dan kemudian di renungan setiap hari. Di renungan setiap hari kan ada rekaman suara pagi dan malam. Nah, pagi dan malam itu pun sudah ada tema-tema khusus yang merupakan pembahasan dari catatan-catatan yang ada ya, dari catatan renungan-renungan yang ada. Jadi cukup sudah banyak ya, cukup sudah padat. Jadi nggak usah lagi ditambah dengan rekaman pelajaran Alkitab lagi ya. Nanti kamu jadi malah pusing ya karena kebanyakan ya. Jadi ntar mabok lagi ya. Apalagi kalian kan masih punya aktivitas, bukan seperti saya ya kan, yang udah sepenuhnya bisa punya waktu banyak. Tapi kalau kalian kan ada yang masih beraktivitas, masih ada yang kerja ya kan, masih harus ada yang ngurus rumah tangga. Jadi kan nggak mungkin juga terus-terusan mendengarkan ya, semua ada waktunya. Jadi saya rasa dengan pagi ada rekaman, ada renungan tertulis, ada rekaman suara dari pagi hari, siang ada, malam ada ya. Apalagi jam 10 juga sekarang udah ada ya, dari video-video yang bisa membangun iman yang saya dapat, yang saya bisa sharing. Jadi itu satu hari tuh full ya, 4 kali. Jadi berarti itu sudah cukup ya. Sampai hari Minggu pun kita berjumpa bersama-sama di situ ya. Jadi saya rasa itu sudah cukup. Jadi perakaman pelajaran Alkitabnya ini kita hanya selesaikan aja mengenai hidup dalam roh saja ya. Yuk kita akan lanjutkan ya hidup dalam rohnya, tapi sebelumnya kita doa dulu. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan pertolongan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu ada dan beserta kami semua. Terima kasih kalau kami diberi kesempatan untuk berlibur beberapa waktu kemarin, sehingga kami boleh liburan, kami boleh beristirahat bersama dengan keluarga terkasih. Mungkin ada yang pergi berlibur keluar kota, ada juga yang masih di rumah atau di dalam kota, di rumah sendiri. Tapi semua kami jalani, kami sudah nikmati dengan sukacita dari Tuhan. Terima kasih berkat yang Tuhan sudah berikan, akan penyertaan Tuhan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan bagi kami semua, sehingga kami akhirnya bisa kembali berjumpa pada hari ini. Biarlah pada hari ini kalau Tuhan kembali mengumpulkan kami, dan kami akan melanjutkan lagi mengenai catatan hidup dalam roh ini, kembali kami persilahkan Tuhan, Engkau yang bicara, Engkau yang berkata-kata, Engkau kasih apa kebenaran Injil yang murni yang Tuhan mau kami dengar pada hari ini. Biar Roh Kudus saja yang memberikan kepada kami hikmat dan wahyu, pengertian dan pemahaman, serta pewahyuan untuk kami mengerti dan memahami setiap kebenaran-Mu. Dan ajar kami untuk tunduk, roh jiwa kami, tubuh kami tunduk dan takluk pada firman yang kami dengar, untuk dapat kami lakukan dan kenakan. Biarlah setiap kebenaran yang murni, yang sejati yang Tuhan kasih itu bisa mengubah cara berpikir kami, cara pandang kami, yang akhirnya juga bisa merubah gaya hidup kami, sehingga kami mengalami terus transformasi itu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau guru kami yang terbaik. Biarlah Engkau mengerti bagaimana membentuk, mengajar kami dan mengubahkan kami semua sesuai dengan waktu dan caramu. Terima kasih, dan pakailah dia mulut hamba-Mu ini, sehingga hanya pikiran dan perasaan-Mu saja yang hamba sampaikan, dan suara-Mu saja yang terdengar di sini. Jauhkan pikiran perasaan suara manusia, tapi hanya pikiran perasaan-Mu dan suara-Mu yang tersampaikan, dan kami semua boleh mendengarnya. Berbicaralah, kami semua siap mendengar-Mu, karena Engkau Tuhan Yesus Kristus ada tetap menjadi Tuhan, Tuhan dan Raja yang berkuasa berdaulat sepenuhnya di dalam jam pelajaran hari ini, yang kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Nah, kita akan lanjutkan kembali. Kita masih berbicara kan soal berhala ya. Kita lagi ngomongin yang terakhir tuh mengenai berhala ya. Kalau kalian mungkin lupa-lupa, kalian bisa lihat sendiri rekaman terakhir ya. Bisa kalian lihat lagi rekaman terakhirnya. Kita lagi bicara soal berhala dan kita akan melanjutkan catatan kita mengenai soal berhala ini ya. Sama dengan berikutnya. Lengkap satu baris sama dengan berikutnya. Lengkap satu baris sama dengan ya, sama dengan berikutnya. Semua yang tidak di dalam roh adalah berhala. Semua yang tidak di dalam roh adalah berhala. Ya, baris baru bawahnya. Semua yang tidak terbit dari roh, semua yang tidak terbit dari roh, tanda panah ke samping, adalah berhala. Tanda panah ke samping adalah berhala. Ya, contohnya ya di baris berikutnya, baris baru berikutnya, contohnya perselisihan, iri hati. Ya, perselisihan, iri hati. Itu seperti itu contohnya aja ya. Tanda panah ke samping ini kan perasaan-perasaan yang atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai sama kehendak Tuhan pastinya. Jadi tanda panah ke samping di luar roh. Jadi ini semua di luar roh. Jadi arti bukan yang seperti roh mau. Ya, pastinya di luar roh ini. Bertentangan loh ya. Kasih itu kan tidak pernah cemburu, tidak iri hati dong, ya kan? Nah ini kalau iri hati ya berarti nggak sesuai dong dengan roh ya, nggak sesuai dengan roh. Jadi ini berarti di luar roh. Tanda panah ke samping di luar roh. Tanda panah ke samping lagi, jadi tanda panah ke samping di luar roh, tanda panah ke samping lagi berhala, ya, berhala. Ya jadi itu. Nah jadi semua yang tidak di dalam roh, jadi kalau kita misalnya melakukan sesuatu, kita berpikir sesuatu, sampai akhirnya kita berbuat sesuatu, kalau itu tidak dilakukan di dalam roh, itu berhala di hadapan Tuhan, itu berhala. Jadi kalau kamu misalnya, walaupun nih ya, kamu melayani, kamu kasih sembako, kamu mengunjungi yatim piatu, janda-janda, tapi semua itu kalau kamu lakukan dengan usahamu sendiri, ya, dengan ambisimu sendiri, ingin-inginnya kamu sendiri, program gereja yang adalah program sendiri, dibikin supaya ada program, jangan sampai kosong, tapi sebenarnya itu bukan kemauan Tuhan, bukan tuntunan Tuhan, maka itu tetap kamu lakukan berarti tidak di dalam roh. Tidak di dalam pimpinan roh. Nah ini makanya sangat bahaya. Wah banyak banget deh kalau misalnya nanti Tuhan ya yang menghakimi, kita nggak berhak menghakimi. Tuhan yang menghakiminya, penghakiman Tuhan datang, di situ penilaiannya akan terbuka semua. Baru di situ akan ketahuan. Yang mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama ini, banyak gereja nanti akan menjadi malu. Kenapa? Karena semua kegiatan mereka ternyata tidak di dalam roh. Dan itu semua dianggap berhala sama Tuhan dan Tuhan nggak terima. Wow, ngeri banget. Ya, makanya sangat penting kita hidup di dalam roh. Artinya kita melatih diri untuk selalu dengar apa tuntunan roh. Roh mau apa, ya? Dan ketika kita tahu itu tuntunan roh, kita lakukan, kita kerjakan. Jangan sampai kita nggak lakukan. Tapi kalau kita tahu itu bukan, jangan mau maunya sendiri, ya. Main. Oh, yang penting gue punya duit, gue lakukan. Yang penting kan gue punya uangnya, gue kerjain aja. Tuhan mau suka apa enggak, ya kita nggak nanya, ya. Tuhan mau apa enggak, kita nggak nanya. Mah bahaya itu. Ya, nanti akhirnya kita melakukannya di luar roh atau tidak di dalam roh, yaitu berhala. Nggak bisa, jangan sampai kita menjadi seperti itu. Jadi semua yang tidak terbit dari roh itu berhala. Jadi terbitnya nggak dari roh, artinya nggak digerakin sama roh, nggak didorong sama roh, tapi kita mau sendiri. Dengan otak kita berpikir, aku pengen begini, pengen bikin program ini, pengen bikin program itu, pengen bikin, nah itu semua berasal dari pikiran sendiri, tidak digerakkan atau tidak terbit dari roh. Seharusnya dari roh dong, roh yang dorong, ya, roh yang dorong suatu kerinduan, ya. Dan biasanya itu nggak otomatis instan tiba-tiba muncul, ya, bisa beberapa kali. Jadi ada konfirmasi biasanya. Jadi ketika kita melihat sesuatu, terus Tuhan taruh di hati kita simpan aja dulu. Nanti ada konfirmasi lagi berikutnya, hati kita makin yakin gitu loh. Oh Tuhan lagi suruh saya ke sana. Terus tiba-tiba kita dikasih seperti lampu hijau, ya, artinya kita diberi berkat, ya, berkatnya ada, dananya ada, berarti itu Tuhan mau benar-benar dilakukan, dibekali sama Tuhan. Ya kita harus lakukan, kita kerjakan gitu loh. Ya jadi semua itu ada pimpinan roh, dan yang bisa menentukan ini di dalam roh atau bukan, itu dirinya sendiri sama Tuhan. Semakin kita mendengar suara Tuhan, semakin kita peka, semakin kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan, kita semakin tahu di sini, di hati, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, kita tahu.
ya. Tapi kalau orang yang nggak punya persekutuan, yang susah ya membedakan. Jadi makanya suka kadang-kadang benar, kadang salah. Makanya jatuh bangun kalau orang bilang, ya. Tapi nggak apa-apa. Kita disuruh belajar, latihan terus, latihan terus. Makanya kita nggak boleh nggak hidup dalam roh. Tiap 24 jam terus hidup dalam roh terus. Bersekutu terus dengan roh itu artinya. Berdialog dengan roh itu. Ya, dan terus mengandalkan roh itu. Nanti lama-lama kita akan mulai peka begitu sama tuntunan roh itu. Tuhan gerakin apa? Ya, tiba-tiba gitu ya ada sesuatu kemarin kita pengen apa gitu ya. Tiba-tiba muncul konfirmasinya. Ini nih yang Tuhan mau saya lakukan gitu. Ya, jadi itu yang terjadi ya. Nah, biasanya tuh saya tuh beberapa kali tuh sering begitu. Jadi ada waktunya kemarin-kemarin saya tanya, Tuhan mau apa nih? Nih ada ini nih. Ada barang, misalnya ini ada barang nih. Barang ini mau dikasih ke siapa Tuhan? Ya, ini atau saya punya uang sekian. Nah, uang ini saya mau kasih orang itu gitu loh. Saya mau kasih orang itu, tapi Tuhan mau nggak kasih orang itu? Terus kalau Tuhan mau kasih, kapan ngasihnya? Terus berapa jumlahnya? Nah, tiba-tiba di sini ada jumlah gitu, ada angka. Oke. Tapi kita mesti tertunggu konfirmasinya. Jadi begitu nanti ada kejadian apa dan orang itu ngomong, nah orang itu ngomong kebutuhannya sama dengan yang Tuhan taruh di hati kita. Nah, itu berarti memang Tuhan suruh kita lakukan untuk orang itu. Nah, waktu itu langsung tek gitu di sini. Langsung ada tek di sini. Tuhan langsung kasih tahu ini dia waktunya. Nah, kita keluarin. Ya jangan kita tahan lagi gitu loh. Ya itu namanya kita nggak rela kasih. Nah, itulah. Jadi pasti itu ada di sini konfirmasi. Termasuk barang. Ini barang nih buat siapa Tuhan? Sayang nih barang nih. Padahal ini masih bagus, bermanfaat. Tapi ini siapa yang membutuhkan? Tuhan pertemukan saya dengan orangnya. Nah, begitu satu hari, tiba-tiba saya dengar sesuatu, orang itu butuh. Barang itu keluar, berarti harus keluar. Ya saya kasih keluarin secepatnya. Harus secepatnya, gak bisa nunda-nunda, langsung keluarin. Nah, itu artinya konfirmasi. Jadi semua dilakukan terbitnya dari roh di sini. Hasil apa? Hasil persekutuan kita sama Tuhan setiap hari. Kita ngobrol, kita dialog, apapun kita tanya sama Tuhan. Ya, bersekutu sama Tuhan. Gitu loh. Ya, mau beli sesuatu, pengen beli ini, tapi gimana caranya ya? Tiba-tiba kita dipertemukan, ya, dan kita boleh beli begitu, ya, dengan harga yang pas lagi sesuai misalnya, ya. Nah, itu berarti Tuhan, gitu. Jadi itu harus ada konfirmasi yang beberapa kali, ya. Nah, kalau ada perasaan, tiba-tiba perasaan nih muncul atau pikiran muncul, ini pikiran dari Tuhan atau bukan? Ini perasaan dari Tuhan atau bukan? Kita harus ingat, kalau Tuhan, pikiran dari Tuhan itu selalu Filipi bilang ya di ayat firman Tuhan, yang mulia, yang suci, yang kudus, yang sedap didengar. Jadi semuanya yang baik-baik artinya, yang bagus-bagus. Nggak mungkin yang jelek-jelek. Jadi kalau ada pikiran jelek masuk ke sini, itu berarti bukan dari Tuhan. Sebaiknya cepat-cepat dibunuh gitu loh, dimatikan. Jangan justru malah dihidupin. Jadi makin berkembang. Akhirnya apa pikiran berkembang itu? Membuat perasaan porak-poranda karena pikirannya negatif tadi. Begitu ada prasangka sama orang, pikiran negatif sama orang, iri hati ya tadi, atau cemburu atau apa saja, itu langsung akan menguasai perasaan. Dan begitu menguasai perasaan akan menjadi tindakan. Ketika kita ketemu sama orangnya, kita udah keburu benci, kesel, karena udah dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan negatif tadi. Keluarnya apa mulutnya? Kata-kata kasar, kata-kata marah, kata-kata ingin menunjukkan kalau gue nih marah, gue nih tersinggung, gitu loh. Nah itu, makanya hati-hati dengan pikiran, karena biasa selalu mulai dari pikiran dulu. Pikiran dan perasaan tuh pasti langsung nyangkut tuh, langsung berkaitan. Ya, jadi kita langsung periksa gitu loh. Ini pikiran dari Tuhan atau bukan? Gitu. Kalau yang jelek-jelek, yang negatif, yang nggak benar tuh nggak mungkin dari Tuhan, nggak mungkin. Ya. Jadi harus yang pasti yang baik, yang mulia, yang bagus. Ya, yang jelek-jelek gak mungkin. Jadi matikan saja gitu loh. Kalaupun nih misalnya ya, kita punya pikiran baik sama dia. Kita percaya sama orang ini, ya. Misalnya kita percaya sama sahabat kita atau sama seseorang, pokoknya kita percaya sama dia, kita mengasihi dia dengan tulus, kita percayain dia. Satu hari dia misalnya ternyata tidak seperti apa yang kita anggap. Misalnya nggak seperti yang kita anggap. Itu dosa dia. Itu tanggung jawab dia sama Tuhan, gitu loh. Tapi kalau kita udah ngeduluin, padahal orang ini gak punya maksud begitu, tidak pernah menginginkan hal itu terjadi, kita udah mikir duluan yang jelek, padahal orang ini enggak, kita yang dosa. Karena kita udah mencap orang itu dengan yang jelek, padahal orang itu gak bermaksud begitu.
Nah, kita yang dosa kan, kita yang menanamkan sampah itu, kita yang menimbun sampah itu, dan itu melukai hati kita sendiri kan. Kita sendiri padahal yang ngelukain, padahal dia nggak bermaksud apa-apa, kita melukai diri sendiri, kita sendiri yang bodoh gitu loh, mau dimasukkan ke dalam jerat iblis yang akhirnya menghancurkan satu hubungan, padahal dia nggak bermaksud begitu loh. Maka lebih baik mereka terang-terangan aja, terbuka ngomongnya, bicara apa adanya, itu lebih baik, jadi bisa diselesaikan dengan baik. Ya, jadi apa yang muncul di pikiran, apa yang muncul di perasaan tentang seseorang, jangan dikembangkan, apalagi itu negatif, jelek. Tutup, matikan, bunuh. Itu benar atau enggak perlu, karena itu negatif. Kalaupun itu benar apa enggaknya, biar Tuhan yang nanti bela kamu. Biar Tuhan yang bela kita. Dia yang akan buktikan kebenarannya. Ya, dan kalau kebukti ini dia salah, dia tanggung jawab sendiri sama Tuhan. Itu bukan urusan kita. Jadi dia sendiri nanti yang rugi. Kita mah gak rugi apa-apa, karena kita sudah tulus sama dia, kita percaya dia, kita tulus sama dia. Ternyata kita disakiti, kita dikhianati misalnya. Ya dia sendiri yang nanti bodoh, dia sendiri yang nanti yang mengalami hal itu. Nanti Tuhan akan buktikan kok. Gak mungkin dibiarkan. Pasti ada kejadian yang membuktikan itu semua. Jadi gak usah kita yang bela diri atau kita mendahului Tuhan. Ya, jadi hati-hati. Semua yang di luar roh, yang bukan berasal dari roh, bukan perasaan roh, bukan pikiran roh, ya, artinya yang jelek-jelek dong ya, yang negatif pasti dong ya. Yang kebalikan dong dari yang mulia, yang bagus, yang suci, yang kudus, yang sedap didengar. Kebalikannya dong pasti yang jelek, yang jahat, yang kotor, yang yang negatif. Berarti itu dong lawannya kan. Nah, itu berhala. Ya, jangan digedein. Udah tahu tuh bener nggak bener, jangan digedein. Apalagi kalau udah ketahuan itu ternyata nggak bohong gitu, ternyata itu nggak bener. Waktu kita ngobrol ngomong ternyata nggak terbukti dia nggak dia ngomong secara jujur, dia nggak begitu, apa yang kita pikirkan salah. Ya udah, dengan gentleman dong, dengan gentle dong kita katakan oke, aku salah, ya udah lain kali nggak begitu lagi, gitu aja selesai. Jadi nggak usah dipertahankan gitu loh. Kalau memang kita salah ya bilang salah, kalau memang kita benar ya benar, kalau memang kita salah ya salah gitu loh. Ya, jadi itu supaya cepat selesai masalah. Jangan bikin masalah. Kita nggak bikin masalah aja, masalah udah ada gitu loh. Berkali-kali kan saya bilang, nggak usah bikin masalah, masalah udah ada dengan sendirinya. Ini kali kita malah bikin masalah. Seharusnya nggak perlu bikin masalah, kita yang bikin masalah. Nggak jadi mabok. Ya, itu ya, hati-hati ya. Jadi jangan bikin masalah deh, karena masalah itu udah ada dengan sendirinya. Ya, kalau bisa mah, kalau boleh nih, ditiadakan masalah itu. Jangan sampai masalah itu terjadi bersumber dari kita. Jangan masalah itu terjadi bersumber dari kita. Kalau bisa masalah itu terjadi di luar di luar kita gitu loh. Artinya kita nggak bermaksud begitu, kita nggak kepengen begitu, terjadi. Itu pasti atas izin Tuhan, bukan karena kita. Tapi kalau masalah sampai terjadi, kita sampai berantem sama orang, bertengkar sama orang, sampai sampai mengganggu hubungan dengan orang gara-gara kita, itu karena pikiran kita, karena perasaan kita, karena mulut kita, karena kata-kata kita yang salah, ya itu sumbernya dari kita. Makanya kalau salah ya kita yang harus tanggung jawab, kita harus gentle bilang maaf, kita salah gitu loh, karena kita bersumber dari kita gitu loh. Ya, padahal orang itu nggak bermaksud begitu mungkin. Jadi makanya ayo sama-sama diberesin, diselesaikan, supaya jangan ada segala sesuatu di luar roh. Mari kita sama-sama ada dalam roh aja ya, punya perasaannya Tuhan, punya pikirannya Tuhan, yang pasti yang baik kan, nggak mungkin yang jelek-jelek ya. Nah, kalau ada curiga apapun juga ngomongnya sama Tuhan, jangan ngomong sama orang, ngomong sama Tuhan. Minta Tuhan yang buktikan, apakah pikiran kamu tuh benar apa enggak. Biar Tuhan yang buktikan, jangan kamu yang membuktikannya sendiri, biarin Tuhan yang buktiin gitu ya. Oke, lompat satu baris sama dengan berikutnya. Lompat satu baris sama dengan berikutnya. Yang bukan Allah yang sejati, yang bukan Allah yang sejati, Allahnya huruf besar ya, yang bukan Allah yang sejati, atau bukan firman. Atau bukan firman, artinya yang bertentangan ya ini ya. Yang bukan Allah yang sejati atau bukan firman, berarti bertentangan loh, bertentangan dengan Allah yang Allah mau, bertentangan dengan firman. Nah, itu juga berhala. Ya, tanda panah ke samping berhala. Tanda panah ke samping berhala. Terus baris baru. Allah yang sejati justru beradanya di dalam roh kita. Allah yang sejati justru beradanya di dalam roh kita. Yang dilahirkan kembali. Jadi untuk orang yang udah dilahirkan kembali. Jadi rohnya itu udah dilahirkan kembali. Maka roh itu sudah tinggal roh Allah di situ. Nah, baru dia punya Allah yang sejati di dalam dirinya. Ya, jadi
Allah yang sejati itu adanya di mana? Bukan di luar. Allah yang sejati bukan ada di luar. Allah yang sejati sekarang sudah ada di dalam roh kita, yaitu di dalam roh yang dilahirkan kembali, di mana roh Allah sudah tinggal di dalamnya. Maka kita sudah punya Allah yang sejatinya. Jadi kita harus dengar Dia. Jadi kalau nggak yang bukan Dia, yang bukan Allah, yang nggak terus bertentangan sama firman, bukannya firman, yaitu berhala. Jangan ikutin, gitu loh. Jangan kita ikutin, gitu ya. Jadi patokannya ya, kita boleh nilainya, kita boleh patokannya adalah firman, nggak bertentangan sama firman, dan pasti nggak bertentangan sama Tuhan juga, yaitu di dalam roh ini. Ya, kalau kita udah mulai nggak ada damai, itu biasanya ada pertentangan. Nah, pertentangan itu biasanya pasti berlawanan antara roh dengan kita. Roh maunya begini, roh udah kasih tahu, tapi kita masih tetap keke dengan perasaan kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri. Itu bikin kita nggak damai. Itu yang bikin kita jadi kacau perasaannya. Ya, kalau Tuhan itu pasti damai, nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada damai, kita jadi kayak merasa sedih, merasa down, merasa wah pokoknya macam-macam negatif lah ya. Itu berarti bukan dari Allah. Ya. Oke, lengkap satu baris sama dengan berikutnya. Lengkap satu baris sama dengan berikutnya. Rahasia Allah titik 2. Rahasia Allahnya dikasih garis bawah. Rahasia Allah titik 2, rahasia Allah dikasih garis bawah. Strip minus pertama. Segala sesuatu yang tidak berada di dalam roh yang tidak dilahirkan kembali. Segala sesuatu yang tidak berada di dalam roh. Segala sesuatu yang tidak berada di dalam roh yang telah dilahirkan kembali. Segala sesuatu yang tidak berada di dalam roh yang telah dilahirkan kembali. Jadi tidak kasih garis bawah kata tidaknya. Jadi segala sesuatu yang tidak, jadi dia nggak ada, dia nggak berada di dalam roh yang telah dilahirkan kembali. Ya, terus yang kedua strip minus yang kedua, tidak menyalur hidupkan roh Tuhan. Tidak menyalur hidupkan roh Tuhan. Ya, R besar ya. Roh Tuhan, tidak menyalur hidupkan roh Tuhan. Nah, dua syarat ya, ini dua syarat. Dua hal inilah yang menjadi rahasia Allah ya, untuk dimenunjukkan bahwa itu berhala atau bukan gitu loh. Ya, jadi segala sesuatu yang tidak berada di dalam roh yang telah dilahirkan kembali. Sama yang kedua, tidak menyalur hidupkan roh Tuhan. Nah, itu adalah berhala. Ya, jadi rahasia Allah adanya di mana? Rahasia Allah adanya di roh yang telah dilahirkan kembali seharusnya. Jadi kalau untuk roh yang tidak dilahirkan kembali, itu berarti dia tidak berada di dalam Allah. Ya, terus kemudian dia tuh tidak menyalurkan roh Tuhan. Apa yang dia lagi kerjakan, semua dia kerjakan, yang dia lakukan, walaupun itu kegiatan pelayanan ya, kegiatan yang rohani sifatnya, nggak nyalur hidupkan roh Tuhan. Roh Tuhan tidak tersalur. Tapi kalau kita punya roh Allah dan kita mengikuti roh Allah itu pimpinannya, hidup kita selalu hidup dipimpin roh itu, maka ketika kita berkhotbah, kita bernyanyi, kita melakukan sesuatu, bertindak, berkata-kata sama orang, itu menyalurkan roh Tuhan. Makanya kalau ada kata-kata udah negatif, yang jelek di dalam mulut kita, udah kata-kata udah kasar, yang bisa melukai orang, bisa menyakiti hati orang, itu kamu lagi tidak menyalurkan roh Tuhan. Ingat loh. Kamu lagi menyalurkan perkataan berasal dari dirimu sendiri, dari keinginanmu sendiri, sehingga bisa menyakiti hati orang lain. Ya, jadi rahasia Allah ya, kalau yang disebut dengan berhala, maka segala sesuatu yang tidak berada di dalam roh yang telah dilahirkan kembali. Jadi artinya untuk orang-orang yang rohnya nggak dilahirin lagi, nggak dilahirkan kembali, rohnya belum dilahirkan kembali, tidak dilahirkan kembali, maka semua yang dilakukan itu semua berhala. Yang kedua, orang yang rohnya nggak dilahirkan kembali, apapun yang dia lakukan, dia tidak akan menyalurkan roh Tuhan. Nggak ada roh Tuhan yang tersalur, tidak ada kehidupan yang tersalur di dalam dirinya. Ya, tapi kalau kita punya roh Tuhan, roh kita sudah dilahirkan kembali, maka semua yang kita lakukan itu seharusnya ada di dalam roh itu, bersama dengan roh itu. Dan apa yang kita lakukan itu harusnya menyalurkan roh itu, seharusnya menyalurkan kehidupan, bukan kematian. Perkataan kita pun akan perkataan yang menghidupkan, bukan yang menjatuhkan. Ingat ya, mau siapapun, mau bercanda sekalipun, hati-hati. Maka jangan suka bercanda. Bercanda yang gak bener, perkataan-perkataan negatif di candaan, itu bisa kebawa kepada hal yang serius karena kebiasaan.
Makanya dibiasakan, jangan hidup wajar kayak orang dunia. Orang dunia boleh deh bercanda-bercanda, gak apa-apa kita dibilang paranoid, kita dibilang orang gila, gak apa-apa. Yang penting kita jangan membiasakan diri dengan hal itu. Biarin kita bertemu, berkumpul sama orang-orang yang mungkin kata-katanya kasar, bercandanya kasar, tapi jangan kita ikutin. Ya, jangan kita ikutin. Sehingga kita mau ngomong kapanpun, ya, dalam hal bercanda, dalam kita ngomong sama orang yang kita kenal, yang kita udah paling deket sekalipun, maupun sama orang yang kita nggak deket, tetap omongannya sama, yaitu perkataan yang membangun, perkataan yang menyalurkan Tuhan, yang menyalurkan roh Tuhan, yang menyalurkan kehidupan, ya, yang membangun iman, bukan yang mematikan, yang menjatuhkan, yang meruntuhkan, yang menyakiti, yang melukai, yang membuat orang bisa tersinggung. Itu berarti bukan dari Tuhan. Ya, makanya Tuhan mengajar kita lewat pikiran kita diubah, kemudian perasaan kita dia diajar terus supaya jangan cepat tersinggung, jangan suka negatif, dan itu semua keluar dari perkataan. Nanti kalau kita semua udah benar, pikiran kita udah benar, perasaan kita benar, seturut Tuhan, maka perkataan yang keluar selalu yang benar, yang positif, yang membangun, ya, nggak pernah yang negatif lagi. Jadi itu harus belajar, ya. Makanya perkatakan firman itu latihannya. Kalau kamu nggak pernah dengar firman, nggak pernah katakan firman, yang keluar ya sampah. Tapi kalau kamu dengar firman, kamu baca firman, kamu perkatakan firman, maka yang keluar nanti perbendaraannya di sini adalah firman. Dan firman selalu menghidupkan, membangun, nggak pernah mematikan, menjatuhkan, menyinggung orang. Ya, hati-hati. Ya, itu rahasianya. Jadi rahasianya adalah semua harus di dalam roh. Ya, dan kalau kita berdasarkan roh itu, maka yang kita salurkan adalah roh itu. Ya, dari roh Tuhan asalnya. Oke, terus lagi lengkap satu baris. 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Ya, itu ayatnya dulu, ayatnya. Sekarang penjelasannya. Hari ini titik 2, hari ini dikasih garis bawah. Hari ini titik 2, hari ini dikasih garis bawah. Allah yang sejati hanya ada satu. Allah yang sejati hanya ada satu. S-nya huruf besar. Allah yang sejati hanya ada satu. S-nya huruf besar ya, satunya huruf besar S-nya. Nah, siapa nih Allah yang sejati? Yang ada satu ini. Baris baru. Berada di satu tempat. Berada di satu tempat. Koma. Yakni titik 2. Yakninya dikasih garis bawah. Yakni titik 2. Yakni dikasih garis bawah. Satu tempat di mana? Di dalam roh kita. R kecil ya. R-nya R kecil. Di dalam roh kita. Ya, terus lompat satu baris. 1 Korintus 8 ayat 5. 1 Korintus 8 ayat 5 itu ayatnya, penjelasannya. Semua yang berada di luar roh, R besar ya, R-nya R besar. Semua yang berada di luar roh, R besar, roh Allah maksudnya di luar roh, adalah titik 2, adalahnya dikasih garis bawah. Adalah titik 2, adalahnya dikasih garis bawah. Allah yang palsu. Allahnya huruf kecil, A-nya ya. A-nya huruf kecil. Allah yang palsu. Bawahnya baris baru, yakni titik 2, yakninya dikasih garis bawah, berhala. Ya, jadi hari ini Allah yang sejati cuma ada satu. Ada satu doang Allah kita. Ada di mana dia? Ada di satu tempat. Tempatnya di mana? Bukan jauh di sana, bukan di sorga. Di sorga ada Allah Bapa, tapi ada juga bukan di sorga doang, tapi di mana? Ada di satu tempat di dalam roh kita. Dia tinggal di roh kita, yaitu roh Allah. Roh Allah diberikan untuk tinggal di dalam kita. Jadi Allah yang sejati itu cuma ada satu. Tapi dia adalah di sana ada, di surga ada Allah Bapa dan Tuhan Yesus ada di sana putranya, ada juga rohnya yang diberikan di dalam diri kita. Ya, jadi itu roh semua satu, ya, semua jadi satu. Di satu tempat di dalam roh kita. Ya, jadi itu semua ada di situ. Nah, kalau yang di luar roh itu, kalau di luar roh itu Allah palsu. Ya, itu Allah yang palsu dan itu berhala. Jadi hati-hati. Ya, jangan sampai kita melakukan segala sesuatu, jangan sampai di luar roh itu, makanya harus selalu ada di dalam tuntunan dan pimpinan roh itu. Harus sejalan dengan roh itu. Kalau nggak sejalan sama roh itu berarti berhala. Itu berarti pikiranmu sendiri, itu berarti perasaanmu sendiri. Hati-hati. Dan yang berasal dari roh itu pasti semua nggak bertentangan dengan firman. Pasti yang positif, yang baik, yang mulia, yang kudus, yang suci. Nggak mungkin yang jelek, yang negatif. Ya, marah-marah, tersinggung. Ya, itu nggak mungkin. Iri hati, cemburu, itu nggak mungkin. Ya, jadi yang dari Tuhan tuh pasti semua yang baik gitu. Nah, contohnya nih, contohnya baris baru ya.
lompat satu baris, baris baru. Mempertahankan pandangan kita masing-masing itu berhala. Ini yang paling sering kan? Pertahankan pandangan kita masing-masing itu berhala. Padahal udah dijelasin, udah dikasih tahu, nggak mau ngerti. Karena apa? Kekeh sama pandangannya, kekeh sama penilaiannya, ya, kekeh pada pendapatnya sendiri yang adalah berasal dari perasaannya sendiri. Itu berhala loh. Jadi pikiran kita, keinginan kita, ya, opsi kita itu semua berasal dari diri kita sendiri. Ambisi semua berasal dari diri kita sendiri. Segala sesuatu yang tidak ucap syukur, kita nggak bisa mengucap syukur, kita nggak bisa terima semua situasi yang terjadi, kita nggak bisa terima pasangan hidup kita nggak bisa terima orang tua kita, nggak bisa terima anak kita nggak mengucap syukur dengan semua keadaan yang Tuhan sudah izinkan terjadi. Itu berhala. Ketika kita nggak bisa mengucap syukur, kita marah-marah, atau kita berpikiran negatif, kita mulai nggak bisa terima situasinya dan terpaksa menjalaninya, nah itu udah berhala. Makanya semua harus berasal dari roh. Dan itu pasti harus ada damai, ada rasa nyaman. Ya, itu. Ya. Kalau kita berhubungan sama seseorang gak nyaman, buat apa? Kalau dari Tuhan itu harus ada rasa nyaman. Dan rasa nyaman harus diciptakan. Dengan cara apa? Pikir yang positif. Pikir dari Tuhan, dari roh semuanya. Jangan dari diri kita sendiri, pandangan kita sendiri, pendapat kita sendiri yang kita pertahankan. Padahal udah jelas tidak, dikatakan tidak, tapi kita tetap enggak, menurut gua tetap begitu. Udah gak kelar-kelar. Gitu, gak bakal bisa, gak bakal diperdamaikan, gak bakal bisa diperdamaikan, gak bakal kelar gitu loh. Kalau udah punya pendapat sendiri, pandangan sendiri, yang gak mau diubah gitu loh. Padahal Tuhan udah kasih tahu begini, tapi gak mau, pakai tetap pandangannya sendiri. Ya itu berhala. Ya, jadi pikiran, keinginan, perasaan digedein, itu semua berasal dari diri sendiri. Hati-hati, ya. Ayo ngucap syukur aja atas yang sudah terjadi. Itu menunjukkan kamu masih ada manusia lama. Dibunuh, jangan malah digedein. Ya, dibunuh supaya itu jangan berkembang, supaya karaktermu berubah. Jangan terus karakternya begitu dipertahankan. Ya, yang cepat tersinggung, cepat marah, emosional, arogan, ya, kasar kata-katanya, itu diubah. Ya. Mau berubah gitu loh, punya perjuangan. Nanti Tuhan pasti tolong, dikasih kekuatan dan kemampuan kalau udah mau. Gitu. Terima semua situasi yang terjadi dengan ikhlas, bahwa itu pengaturan Tuhan, bahwa itu baik buat kamu, lagi garap kamu, lagi bentuk kamu. Gitu, bukan dengan terpaksa. Ya, gitu. Coba kita lihat ya 1 Korintus 8 ayat 5 sama 6-nya dulu. 1 Korintus 8 ayat 5 dan 6. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, ini A kecil ya di sini ya, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Ya, jadi ini kita harus ingat bahwa semua adalah banyak Allah, banyak Tuhan. Ya, banyak orang mengakui itu kan, pasti orang kan mengakui banyak Allah, banyak Tuhan dong ya. Yang diakui, matahari dianggap Allah, disembah, pohon gede dianggap Allah, disembah. Itu kan banyak kan orang kayak begitu. Ya, banyak orang yang menganggap banyak Allah, banyak Tuhan. Tapi buat kita yang udah percaya dengan firman ini berkata Allah kita cuma satu. Allah kita cuma satu, yaitu Allah Bapa. Dan Tuhan kita cuma satu, yaitu Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal. Dan sekarang Allah Bapa dan Tuhan Yesus ada di dalam roh kita, di mana itu adalah roh Allah yang hidup di dalam kita. Udah itu aja. Ya, jadi cuma satu. Ya, dan di situ ada di dalam roh itu. Kalau di luar roh itu, di luar itu semua Allah yang tidak di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, itu bukan Allah, itu palsu. Ya, karena Allah yang benar, Allah yang sejati hanya dibawa oleh Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus. Dan sekarang sudah dicurahkan ke dalam kita sebagai Roh Kudus atau Roh Allah. Nah, itulah yang kita ikuti. Jangan ikuti pandangan kita sendiri, jangan ikuti pikiran perasaan kita. Ikuti pimpinan tuntunan roh itu supaya kita tidak salah. Ya, karena di luar itu semua, kalau pikiran kita, keinginan kita, perasaan kita itu berada di diri sendiri dan itu berhala. Ya, Tuhan tidak mau. Mari kita pakai pikiran Tuhan, pakai perasaan Tuhan, tundukin gitu loh pikiran perasaan kita dengan apa yang Tuhan mau, dengan hal-hal yang baik, yang membangun,
ya, yang menghidupkan, bukan yang menjatuhkan, yang membunuh, yang membinasakan, yang merusak, ya, tapi yang baik. Kamu akan merusak dirimu sendiri. Kalau kamu punya pikiran negatif, maka kamu akan merusak dirimu sendiri. Kamu stres sendiri, kamu depresi sendiri, kamu marah-marah sendiri, kamu nangis sendiri, ya, kamu belas kasihani dirimu sendiri. Ya, itu berhala. Ya, padahal Tuhan tidak kepengen begitu. Dia nggak mau kamu begitu. Dia nggak pernah menginginkan hal itu. Jadi jangan membuat masalah yang berasal dari diri sendiri. Nggak berasal dari diri sendiri aja masalah udah ada gitu loh. Jangan dicari-cari lagi. Kalau bisa tuh masalah tuh dihilangkan, bukan diadain gitu loh masalah. Ya, belajar percaya penuh sama Tuhan bahwa semua Tuhan punya rencana, Tuhan punya bela, Tuhan yang bela. Gak usah kita bela diri kita, bela, biarkan kita serahkan pada Tuhan. Kita ngomong sama Tuhan, kita curhat sama Tuhan, Tuhan yang akan bela kita kalau memang kita benar. Ya, kalau kita benar, Tuhan yang buktikan kebenaran itu. Gak usah kita buktiin sendiri, Tuhan yang buktikan. Ya, tapi kalau kita salah, ya kita harus belajar tuh terima kalau kita salah gitu loh. Ya, dan terima pikiran dari Tuhan gitu yang memang udah benar. Yang sedang mau memperbaiki pikiran kita yang salah. Terima, jangan kekeh gitu loh pikirannya yang salah itu. Ya, nggak kelar-kelar, kamu nggak bakal berubah-berubah. Ya, ayo mau berubah supaya jadi karakter ilahi terbangun di sini, bukan karaktermu terus yang lama yang kamu pertahankan. Ya, amin. Itu sampai sini dulu, udah selesai yang E8 Romawi mengenai berhala. Jauhkan segala berhala. Jadi berhala itu bukan cuma patung-patung, pohon-pohon ya, tapi berhala itu adalah pendapatmu, perasaanmu, opinimu, semua yang bukan dari roh itu, yang bertentangan dengan roh, yang bertentangan dengan firman, itu semua berhala. Hati-hati. Ya, jadi itu bicara soal berhala. Nanti yang terakhir adalah E9 Romawi, tinggal 1 halaman lagi, ya 2 halaman lagi, itu mengenai E9 Romawi. Akan kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Tuhan berkati. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk hari ini atas pelajaran yang Tuhan kasih, dan ajar kami semua untuk mengingat dan bisa mempraktekkannya. Biar Roh Kudus terus berbicara di hati kami masing-masing, beri pengertian dalam kami menjalaninya, sehingga kami tahu dalam pengalaman kami bisa membedakan yang mana yang berasal dari roh-Mu, yang mana yang berasal dari diri kami sendiri. Biarlah kami hidup mengikuti pimpinan roh Tuhan. Kami bisa menerima pikiran dan perasaan-Mu, tidak mempertahankan pikiran perasaan kami yang berasal dari diri kami sendiri, yang adalah berhala di mata-Mu. Biarlah semua berasal dari roh-Mu yang sudah dilahirkan kembali, yaitu roh kami yang sudah dilahirkan kembali, yang dimana roh Allah sudah diam di dalamnya. Kami sudah memiliki Allah yang sejati. Allah yang satu itu sudah ada di dalam roh kami. Oleh karena itu kami harus dengar roh itu. Dan roh itu tidak mungkin bertentangan dengan firman, pasti sesuai dengan firman. Dan semua pasti yang baik, yang bagus, yang sedap didengar, yang mulia, yang kudus. Yang lain-lain yang bukan berasal darimu, yang bertentangan dengan firman-Mu, yang negatif, yang jelek, yang buruk, biarlah itu berasal dari diri kami sendiri, kami lepaskan. Jangan kami mengekeh gitu dengan pandangan kami sendiri. Tapi ketika kami tahu itu pandangan yang salah, buat kami bisa melepaskannya dan mengakuinya untuk bahwa kami salah, dan kami lepaskan itu supaya pandangan-Mu yang baik, yang baru, yang bagus, itulah yang menjadi pandangan kami. Tolong kami ya Tuhan, kami tahu kami semua masih banyak kelemahan, masih banyak kemelesetan, tapi kami mau terus belajar. Jangan biarkan kami putus asa, karena Engkau sendiri gak pernah putus asa, gak pernah nyerah, selalu sabar sama kami. Jadi buat kami juga mau terus belajar, berjuang untuk mau mengalami perubahan itu. Sampai satu hari Engkau menemukan kami sudah serupa Tuhan Yesus dan sempurna seperti Bapa, karena roh-Mu menguasai seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini bila kami semua akan berpisah dan kembalikan kami minggu depan di dalam pelajaran ini. Bila kasih bersama kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu ada dan menyertai kita semua dalam kasih kemenangan kekudusan yang sesungguhnya, sampai Tuhan datang menjemput kita, membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Kita berada di Yerusalem baru sebagai mempelai dan pemenangnya. Tinggal diam bersama dengan Tuhan kita dalam kekekalan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima semua berkat-Mu. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan berkati.